Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yesaya pasal 43 ayat 4. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan, Yesaya mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa sadarilah kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. 3 hal penting ini diingatkan oleh Nabi Yesaya untuk umat Tuhan, bahwa kita berharga di mata Tuhan dan kita mulia, sebab itu Dia mengasihi kita. Dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita tidak mampu dan kita tidak bisa melihat, atau kita lupa apa yang Tuhan lihat dengan diri kita sendiri. Kita seringkali tidak bisa dan lupa untuk melihat siapakah kita di hadapan Tuhan kita. Sebab itu banyak kali orang percaya, anak-anak Tuhan, dia dengan sikapnya, dengan gaya hidupnya membuat hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan. Karena dia itu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dia berpikir kalau dia sudah bisa berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain, apalagi dalam pekerjaan Tuhan, maka dia menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Tidak. Alkitab ingatkan kepada saya dan saudara, justru waktu kita belum buat apa-apa, justru waktu kita belum kenal Dia, justru waktu kita masih hidup di dalam segala kelemahan kita, dosa salah kita, kita dilihat Tuhan berharga. Karena itu ada banyak perumpamaan di dalam Alkitab menceritakan betapa tinggi nilainya kehidupan manusia di mata Tuhan. Ada suatu perumpamaan di mana ada seorang kaya yang menjual harta kekayaannya dan membeli sebidang tanah untuk diolahnya. Itu gambar dari satu sikap yang luar biasa tentang berharganya tanah itu, berharganya lahan itu, sehingga seluruh kekayaan dijual hanya untuk beli lahan itu. Itu adalah gambaran dari kedatangan Yesus ke dunia ini, menebus kita, membayar kita, membeli kita dari hukum dosa yang membinasakan manusia. Kenapa Dia mau buat hal itu? Karena di matanya kita ini berharga. Dan jika kita paham akan hal ini, bahwa hidup ini berharga di mata Tuhan, maka kita tidak akan pernah punya waktu, punya kesempatan yang kita buang dengan percuma, karena kita tahu kita ini berharga. Ada banyak orang berani menyimpan, menaruh benda-benda yang mulia, yang berharga, disimpan dengan baik. Karena begitu berharganya.
Demikian juga ada orang-orang yang juga mempunyai benda-benda yang berharga, bernilai, dia tidak simpan, tapi dia jadikan atau menyertakan hal-hal yang mulia, benda-benda mulia itu di satu perusahaan untuk menjadi modal di dalam perusahaan yang dia taruh benda-benda berharga itu, supaya berhasil dan bertambah keuntungannya. Itulah nilai dari sesuatu yang berharga. Itulah kesempatan yang dapat digunakan dari benda-benda yang berharga. Kita bisa menyertakan nilai-nilai yang mahal yang kita miliki, benda-benda yang berharga di dalam suatu perusahaan yang sedang bekerja dan sedang beruntung. Kita tambah dengan benda-benda berharga kita supaya keuntungan makin besar, dan kita juga memperoleh bahagian dari penyertaan modal kita. Itu karena kita memberi yang berharga. Jika tidak berharga, maka apa yang kita mau buat tidak ada gunanya, karena tidak ada harganya. Namun karena berharga, maka kita bisa menjadi aset, bisa menjadi sumber kekayaan, sumber modal, dan banyak hal bisa didapat karena harga yang dimiliki oleh benda itu. Sebab itu dikatakan dia berharga, dia mulia, dan dia mengasihi kita. Sadarilah bahwa hidup ini berharga, dan karena kita mulia, kita dihormati. Kita lupa bahwa kita di mata Tuhan, kita ini mulia. Ketika ada satu pribadi yang dianggap mulia di antara banyak orang, dia itu pasti raja. Dia pasti itu ratu. Dia pasti itu keluarga dari raja atau kerajaan. Sehingga orang-orang itu dengan segala keterbatasan saya sebagai manusia, tetapi orang banyak pun yang juga tidak berbeda dengan mereka akan menyikapi keluarga raja, permaisuri maupun keluarganya dengan baik, karena mereka menganggap inilah raja, ratu, dan keluarga kerajaan yang dapat kehormatan sebagai pribadi-pribadi yang mulia. Itulah nilai. Di hadapan banyak orang, mereka diperlakukan istimewa karena mulia. Dan Tuhan pun memperlakukan kita dengan istimewa. Kita tidur, dia tidak pernah menutup mata untuk menjaga dan melihat kita. Kita bekerja, dia tidak pernah tutup mata untuk membiarkan kita bekerja sendiri. Alkitab katakan dia turut bekerja dengan kita. Kenapa? Karena kita mulia di matanya. Bahkan lebih dari itu, dia katakan dia mengasihi kita. Ini hal yang sangat luar biasa, dikasihi oleh Allah. Allah yang tidak terbatas mengasihi kita yang sangat terbatas. Allah yang tidak pernah ada awal dan akhir mengasihi kita yang punya durasi hidup yang begitu singkat, hanya seperti uap yang kelihatan sementara, sesudah itu hilang. Ketika dia mengasihi kita, maka kita tidak punya alasan untuk berkata, saya tidak ada nilai apa-apa, saya tidak berada dalam posisi yang bisa bertahan lama di dalam keadaan yang kekal. Kita hanya sementara. Tetapi ketika dia mengasihi kita, maka itulah hak mutlak
yang dimiliki Allah untuk memperlakukan semua benda-benda yang tidak kekal. Semua yang tidak mulia dapat diperlakukan dengan mulia, karena Allah bebas berbuat apa saja untuk semua ciptaannya. Oleh sebab itu, jika kita menyadari keberadaan kita, maka kita tidak akan menggunakan waktu kita hanya untuk hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang membodohi kita sendiri, hal-hal yang tidak menguntungkan. Karena kita sebenarnya diberi kesempatan yang terbaik, karena kita berharga, kita diberi nilai yang begitu tinggi karena kita dianggap mulia, dan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau kembali mengingatkan kami. Kami berharga di mata-Mu, kami mulia, bahkan kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami jangan salah menggunakan waktu, kesempatan, dan semua potensi yang kami miliki dalam kehidupan ini, sehingga kami mengabaikan nilai yang mahal, harkat yang mulia, bahkan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami tetap berada dan berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, karena Engkau melihat kami sesuatu yang berharga, mulia, dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Sebab itu tolong anak-anak-Mu yang hari ini sudah ada di tempat bisnis, di tempat pekerjaan, bahkan yang sedang studi maupun yang sedang kegiatan mereka di rumah-rumah masing-masing. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti apa yang Tuhan lihat tentang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.